Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum mengkonsumsi dan memakan daging hewan kurban bagi pemilik kurban. Apakah itu dibolehkan oleh syariat atau justru masuk ke dalam larangan yang harus kita hindari karena khawatir terjadinya batal atau tidak sahnya ibadah kurban yang kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya duduk permasalahannya seperti apa? Apakah ada pembeda antara satu kurban dengan kurban yang lain dari sisi kewajiban dan kesunahan, dan sekaligus apakah ada konsekuensi boleh memakan atau tidaknya ibadah kurban yang kita lakukan tadi? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Imam Abi Syuja di dalam matan beliau bahwa ada perbedaan antara kurban sunnah dan kurban wajib. Kalau kurban sunnah, maka kita sebagai pemilik boleh ikut mengkonsumsi daging hewan kurban tersebut. Namun kalau kurban itu masuk dalam kategori kurban wajib, maka kita sebagai pemilik dan keluarga kita dilarang ikut mengkonsumsi daging hewan kurban tersebut. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau membedakan mana kurban sunnah dan mana kurban wajib? Penjelasannya seperti ini, teman-teman sekalian. Secara umum, bahwa ibadah kurban yang kita lakukan pada momentum Idul Adha merupakan kurban sunnah, karena ini bagian dari anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapapun yang mampu melakukan kurban dan sekaligus mau. Artinya kurban yang kita lakukan pada momentum Idul Adha itu masuk dalam kategori sunnah, maka kita sebagai pemiliknya dan sekaligus keluarga inti kita boleh ikut mengkonsumsi daging hewan kurban tersebut. Apa dalilnya? Karena beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah kurban, beliau ikut mengkonsumsi daging kurban yang beliau sembelih. Bahkan beberapa kali disebutkan makanan pertama yang dikonsumsi oleh Nabi pada momentum Idul Adha adalah hasil hewan kurban yang beliau sembelih. Makanya kalau dalam pelaksanaan ibadah sholat id pada Idul Adha itu disunahkan tidak makan dulu sebelum berangkat ke tempat sholat, baru nanti pulang dari sholat itu yang kita konsumsi pertama kali adalah hasil sembelihan kita setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha itu sunnahnya adalah kita disunahkan untuk menahan makan dan minum dulu sebelum berangkat ke lapangan. Lah nanti pulang dari lapangan atau pulang dari tempat sholat, kita segera menyembelih hewan kurban. Nah, makanan pertama yang masuk ke dalam perut kita diusahakan adalah daging hewan kurban yang kita sembelih tadi itu. Ini dalil pertama tentang kebolehan untuk mengkonsumsi daging hewan kurban bagi pemilik kurban. Kemudian dalil yang kedua tentang kebolehan juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fima maknah pernah mengatakan, kulu wadakhiru watasodaku. Makanlah kamu dari hasil kurban yang kamu sembelih. Kalau itu banyak jumlahnya boleh kamu simpan. Kemudian selebihnya disodakohkan kepada fakir miskin. Lagi-lagi ini menjadi bukti bahwa pemilik kurban boleh ikut mengkonsumsi daging hewan kurban yang mereka sembelih. Ini bukan pantangan. Kalau kurbannya masuk dalam kategori kurban sunnah. Nah, yang kedua, jika kurbannya ini masuk dalam kategori kurban wajib, maka pemilik kurban dilarang ikut mengkonsumsi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian kalangan Syafi'iyah, termasuk yang disampaikan oleh Imam Abi Syuja di dalam kitab beliau Al-Ghayah wa Takrib. Lah, bagaimana kita bisa memasukkan atau mengkategorikan kurban ini merupakan kurban wajib jika ada indikasi nazar? Nazar itu berarti keinginan kita untuk melakukan sesuatu jika kesulitan kita bisa keluar dari situ. Misalkan gini, saya pernah mengalami sakit. Karena sakit yang saya alami ini cukup parah, kemudian hampir putus asa. Nah, kemudian muncullah keinginan dari diri saya, kalau seandainya saya sembuh sebelum Idul Adha, maka nanti saya akan melakukan ibadah kurban, gitu. Atau kedua contohnya, misalkan saya punya keinginan untuk bekerja di tempat A misalkan. Kalau saya bisa lolos di tempat itu
untuk bekerja, maka nanti saya berjanji atau bernazar ingin melakukan ibadah kurban pada momentum Idul Adha. Nah, karena ini ada indikasi atau ada ciri-ciri melakukan nazar atau janji, maka ibadah kurban yang kita lakukan pada momentum Idul Adha tersebut masuk dalam kategori ibadah kurban wajib karena ada nazarnya tadi. Nah, karena ini bagian dari ibadah kurban yang wajib karena sebab nazar, maka kita sebagai pemilik dan sekaligus keluarga inti kita, anak istri itu termasuk keluarga inti, maka tidak boleh ikut mengkonsumsi daging hewan kurban tersebut. Namun kalau tidak ada indikasi nazar atau jelas tidak ada nazarnya, maka secara umum ibadah kurban pada momentum Idul Adha masuk dalam kategori ibadah kurban sunnah. Maka kita sebagai pemilik dan keluarga kita juga boleh ikut mengkonsumsi. Demikian teman-teman sekalian, semoga bisa dibedakan antara kurban wajib dan kurban sunnah, sehingga tidak lagi muncul keraguan dalam diri kita untuk mengkonsumsi daging hewan kurban tersebut. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.